Hai semuanya, jadi pada hari ini kita akan bahas kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dan pada hari ini kita akan bahas Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini sudah pasti terletak di Kepulauan Dewata Bali. Nah, Kerajaan Bali ini pada umumnya bercorak agama Hindu, dan di dalam perkembangan sejarahnya, Bali dengan Pulau Jawa ini memiliki hubungan yang cukup erat dikarenakan kedua pulau ini letaknya cukup berdekatan. Bahkan ketika Kerajaan Majapahit runtuh, banyak masyarakat yang melarikan diri dan menetap di sana. Selanjutnya, kalian pasti mau tahu banget kan tentang pemimpin-pemimpin Kerajaan Bali ini. Dan sekarang kita akan bahas. Yang pertama, ada Sri Kesari Warmadewa. Berdasarkan prasasti Blajong yang berangkat tahun 914, istananya ini berada di Singhadwalawa. Dan yang kedua, ada anak wungsu. Ia bergelar Paduka Haji anak wungsu Nirakali Batari Lumah Iburwan Batara Lumah Ibanu WKA. Anak wungsu adalah Raja Bali kuno yang paling banyak meninggalkan prasasti, dan prasasti yang ditinggalkan ini kurang lebih dari ada 28 prasasti yang tersebar di Bali Utara, Bali Tengah, dan juga Bali Selatan. Anak wungsu ini memerintah selama 28 tahun dari tahun 1049 sampai 1077. Anak wungsu ini dianggap sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Anak wungsu ini tidak memiliki keturunan. Baginda mangkat pada tahun 1077 dan dimakamkan di Gunung Kawi dekat Tampak Siring. Selanjutnya ada Jayasingha Warmadewa. Ada yang menduga bahwa Jayasingha Warmadewa ini bukan keturunan Taba Nendra karena pada tahun 960 Masehi bersama dengan pemerintah Taba Nendra, Jayasingha Warmadewa ini sudah menjadi raja. Akan tetapi mungkin juga ia adalah putra mahkota yang telah diangkat menjadi raja sebelum ayahnya turun tahta. Raja Jayasingha ini telah membuat telaga pemandian dari sumber suci di desa Manukraya. Pemandian itu disebut Tirta Empul yang terletak di dekat Tampak Siring. Raja Jayasingha Warmadewa ini memerintah sampai tahun 975 Masehi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali ini berdiri sekitar abad ke-8 dan runtuh pada abad ke-14. Konon katanya, kerajaan Hindu di Pulau Dewata ini tidak langsung bernama Kerajaan Bali, melainkan Kerajaan Bedahulu. Namun, kemudian kerajaan ini tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Nah, runtuhnya Kerajaan Majapahit ini kemudian menjadi sebuah keuntungan untuk mengembangkan Kerajaan Bedahulu ini. Namun, ternyata tidak semudah itu, karena ada kerajaan yang bernama Gelgel yang mengambil alih Kerajaan Majapahit. Dan setelah Kerajaan Gelgel runtuh, kemudian wilayah kekuasaan Majapahit ganti dipegang oleh Kerajaan Klungkung. Tidak mudah juga untuk memimpin Kerajaan Majapahit. Banyak masalah yang terjadi di Kerajaan Klungkung hingga banyak wilayah yang melepaskan diri. Dan ada 8 kerajaan kecil yang terbentuk. Kerajaan-kerajaan tersebut dinamakan wilayah Swapraja. Hingga ada salah satu dari kerajaan kecil tersebut yang disebut Kerajaan Bali dengan Raja Sri Kesari Warmadewa. Selanjutnya ada peninggalan. Nah, peninggalan ini tuh cuma diambil 3 contoh, yaitu ada peninggalan prasasti Gunung Panulisan, Panglapuan, dan prasasti Blajong. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.